Selamat datang di masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berjumpa di channel Abu Jayanto, Mas Bro. Mas Bro semuanya, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan, diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, Mas Bro. Dan mudah-mudahan hari ini juga kita semuanya, Mas Bro, mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berguna bagi kita semuanya, Mas Bro. Mas Bro semuanya, hari ini saya datang membawakan beberapa cuplikan tentang Bapak visioner kita, Mas Bro. Bapak Jokowi membangun, menginisiasi, membangun IKN bukan bangunannya saja, Mas Bro. Bukan kemegahannya saja, Mas Bro. Bukan keindahannya saja, bukan keelokannya saja, Mas Bro. Tapi Bapak Jokowi membangun IKN hanyalah untuk merubah peradaban baru Indonesia, Mas. IKN dibangun seperti negeri di atas awan, Mas. Seperti negeri dongeng, Mas. Kalau kita datang melihat bangunan, situasi di IKN, kita seperti dalam mimpi, Mas. Melihat situasi, keadaan, bangunan yang seperti digambar, seperti dalam bayangan yang tak pernah kita temukan, Mas. Luar biasa Bapak tukang kayu ini, Mas. Makanya, Mas Bro semuanya, Bapak Jokowi dibenci itu bukan karena kejelekannya, tapi karena prestasinya, Mas. Luar biasa macam ini, Mas. Makanya, Mas Bro semuanya, kaum kadal gurun sampai kapan memfitnah, merendahkan, meremehkan Bapak Jokowi tidak akan menjatuhkan martabat dan harga diri Bapak Jokowi di mata rakyat Indonesia mayoritasnya, Mas Bro. Karena Bapak Jokowi sudah menorehkan, sudah meninggalkan legasi yang sangat luar biasa buat negara Republik Indonesia dan rakyat Indonesia keseluruhannya, Mas. IKN bukan hanya sekedar membangun gedung kabupaten, Mas. IKN bukan membangun gedung istana Jakarta, Mas Bro. IKN bukan membangun kabupaten, Mas Bro. IKN membangun ibu kota, Mas Bro. Membangun ibu kota yang sangat luar biasa, Mas Bro. Bangunannya, model bangunannya seperti bangunan yang tak pernah kita lihat di Indonesia ini apapun di luar negeri, Mas. Walaupun si pembenci sampai mulutnya robek, sampai jantungnya pecah, sampai hidungnya somplak, tak bakal bisa merobohkan atau memudarkan kepercayaan rakyat mayoritas Indonesia kepada sang Bapak visioner atau sang Bapak Indonesia sentris. Bapak Jokowi banyak julukannya, Mas Bro. Kebanyakan julukan kalau Bapak Jokowi, Mas.
bisa dikatakan Bapak Indonesia sentris, bisa dikatakan Bapak visioner, bisa dikatakan Bapak pembangunan, dan macam-macam julukan Bapak Joko Widodo. Karena memang beliau punya kemampuan yang tak mungkin orang bisa menandingi kemampuan Bapak Jokowi, Mas. Bapak Jokowi pernah nyalon 5 kali, tidak pernah terkalahkan, Mas. Tidak pernah terkalahkan. Sampai kemarin mengendor Bapak Prabowo dan Bapak Gibran juga bisa berhasil, Mas Bro. Coba bayangkan. Makanya Mas Bro, channel ini khusus untuk menayangkan prestasi, legasi Bapak Jokowi yang sudah ditorehkan buat kita semuanya, buat negeri ini, buat NKRI ini, Mas Bro. Ayo Mas Bro, biar kita jangan pandang lebar, kita saksikan pidato Bapak Jokowi tentang IKN atau peradaban baru, Mas Bro. Let's go. Ini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara, juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar, dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, ya, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Nggak ada orang yang mau pergi ke IKN nantinya. Kenapa? Tidak ada orang yang mau pergi ke IKN. Ya, iya dong. Kalau ngapain? enggak, yang kan IKN menjadi ibu kota politik, tapi ibu kota pemerintahan, ibu kota budaya, ibu kota industri, ibu kota keuangan, mudah-mudahan tetap Jakarta. Saya nggak paham sih Mas, itu apa? Jakarta ini masih ibu kota nggak sih? Masih Ibu kota apa?
negara. Negara masih, officially masih. Kan sudah ada dulu presiden yang dulu kan? Ya tapi kan perpresnya nggak ditandatangani sehingga peralihan belum terjadi. Tidak ditandatangani. Enggak. Tidak atau belum? Ya belum, belum, belum. أمي ثم أمي الحداث أمي ثم أمي الحداث والحياة Ini ada masalah hebat juga. Kita punya IKN sekarang. Sebenarnya IKN itu yang orang nggak tahu adalah lupa kita bahwa kita ini belum pernah membangun ibu kota, belum pernah membangun kantor bagi lembaga negara, Bang. Belum pernah membangun tempat-tempat penting untuk merayakan keindonesiaan kita, kebangsaan kita. Itu belum ada, Bang. Ini semua sekali lagi tiba masa tiba akal. Kantor presiden itu adalah kantor gubernur jenderal Belanda, ya kan? Dan kantor dirut VOC, begitu ya. Kantor DPR kita ini kantor Konefu, Bang. Itu bukan kantor parlemen, ya. Dan lain-lain lah. Ini semuanya sebenarnya tidak ada rencana gitu kalau kita bicara ini. Maka kita ada IKN sekarang, tanahnya luas, itu kita bisa merancang satu desain ya ibu kota yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk suatu hari dia datang ke ibunya dan menemukan inilah kita gitu. Timur dan Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Besar Suku Kalimantan. Pada saat ini saya sangat berbahagia sekali. IKN ada di sini, kami bisa berbicara di sini, semua anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih semuanya, terima kasih masyarakat Indonesia. Terus jalan persatuan dan kesatuan bangsa, kedamaian di tempat ini. Jangan ada satupun yang mengganggu IKN.
cerita untuk anak cucu kita ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam untuk semuanya. Dari mereka-mereka yang kerja di sini, biasanya walaupun tidak ada event, tetap banyak masyarakat yang sering datang, orang-orang yang penasaran dengan IKN, dan tentunya mereka yang datang ke sini juga pasti memberikan doa dan harapan agar IKN berkembang, terus membangun, dan benar-benar menjadi peradaban yang luar biasa. Adalah kok bisa ya orang sehebat Pak Jokowi itu dipersoalkan ijazahnya. Itu rasa lucu sekali. Nah, kalau bicara kehebasan, nggak usah jauh-jauh dengan kebanyakan kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi. Keberanian bangun IKN itu loh guys, berani. Ini bukan bangun gedung, bukan bangun istana, bukan bangun pusat perkantoran, membangun ibu kota guys. Ngeri nggak?